Bapak-bapak sekalian, pada pagi ini kami akan membahas, karena kita sekarang berada di bulan Syawal. Orang mengetahuinya, umumnya kita mengetahui bahwa bulan Syawal adalah merupakan bulan ketika kita mengadakan Idul Fitri tentunya, dan juga mengadakan ibadah misalnya saum pada 6 hari di bulan Syawal. Namun yang sering orang-orang lupakan bahwa ini adalah yang disebut dengan permulaan Ashhuru al-Hajj, atau permulaan dari musim-musim haji, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu adalah pada bulan-bulan yang telah diketahui. Bulan-bulan yang telah diketahui. Para ulama mengatakan yang dimaksud bulan-bulan yang telah diketahui adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. 3 bulan ini. Ya, antara lain juga yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. 3 bulan ini, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah, itu adalah bulan-bulan haji. Kenapa dikatakan bulan haji? Para ulama mengatakan karena disitulah dimulai bila seseorang berniat untuk berhaji. Seseorang ketika bertekad untuk berhaji, maka dia bisa memulai niatnya pada bulan tersebut, dan dia bisa memulai ihramnya. Contohnya orang Indonesia yang umumnya jenis hajinya tamattu. Jenis haji tamattu ini artinya dia umroh terlebih dahulu, lalu kemudian dia tahallul, lalu dia menunggu sampai datang di hari-hari haji, yaitu tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Mereka bisa melaksanakan umrohnya bahkan dari Syawal ini. Jadi bila ada kloter pertama, berangkat dari sekarang itu sudah boleh. Berangkat dari sekarang mereka melaksanakan umroh, lalu mereka tamattu, ya, lalu mereka tahallul, lalu mereka menunggu sampai nanti datang bulan Dzulhijjah, maka hajinya sah, ya. Dan menurut mayoritas ulama, barang siapa yang dia ihram sebulan sebelum bulan haji, yaitu sebelum bulan Syawal ini, maka dia hajinya tetap sah, namun dengan karohah, dengan sesuatu yang dibenci. Artinya yang sunnah dimulai dari bulan Syawal ini, Oleh karena itu, ayat tadi mengingatkan kita dalam surat Al-Baqarah mengenai Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, bahwa haji itu adalah bulan-bulan yang telah diketahui, ya. Bahwa mereka yang Allah karuniakan untuk berangkat pada tahun ini, maka hendaklah dia bersiap-siap. Dan mereka yang kemudian tercatat akan berangkat tahun-tahun ke depan, maka hendaklah dia mempersiapkan dengan baik melalui ilmu yang harusnya dia perdalam. Adapun bagi kaum muslimin yang belum mendaftarkan diri, namun dia memiliki kemampuan, para ulama mengatakan hendaknya dia bertobat dan kemudian dia segera mendaftarkan diri. Dan ini yang insya Allah kita akan bahas di antara rangkaian 3 bulan ini. Insya Allah kami akan bahas mengenai seputar haji. Yang pertama kami mengenai bagaimana hukum penyederaan haji, lalu kemudian nanti pada pekan-pekan berikutnya mengenai fikih-fikih seputar haji, yang semoga insya Allah memberikan manfaat kepada kita semua. Jemaah sekalian, bila berbicara mengenai haji, apa maknanya? Para ulama mengatakan secara makna haji itu adalah al-qasdu, yaitu tujuan, ya. Maksudnya apa? Kathratul qasdi ila man yu'azzam, yaitu memperbanyak niat, memperbanyak tujuan untuk sesuatu yang diagungkan, diagungkan. Ini makna secara bahasa. Adapun secara syar'i, secara makna syar'i, dia adalah qasdul ka'bati lin nusuk. Dia adalah niat menuju Ka'bah untuk melakukan manasik, untuk melakukan nusuk, yaitu rangkaian ibadah-ibadah, ya. Atau bertujuan untuk safar ke Makkah li adai af'alil makhsusatin fi zamanin makhsusatin, atau berniat untuk pergi ke Makkah untuk melaksanakan ibadah khusus pada waktu yang khusus, sebagaimana kita ketahui. Dan haji ini kita ketahui dia disyariatkan dalam Islam, Dan para ulama mengatakan dia sebagaimana juga umroh. Para ulama mengatakan dia adalah wajib. Hanya saja umroh
Sebagian ulama mengatakan dia adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan umroh adalah wajib, sedangkan imam yang lain mengatakan dia adalah sunnah muakkadah. Adapun haji sebagaimana kita ketahui dia disepakati kewajibannya, dan dia kita ketahui juga sekali dalam seumur hidup, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahabat bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah kami wajib haji untuk setiap tahun ya Rasulullah? Maka Nabi SAW terdiam hingga orang tersebut bertanya 3 kali. Ya, Nabi SAW tidak menjawab, tapi orang tersebut bertanya 3 kali. Kemudian beliau mengatakan, dzaruni ma taraktukum, tinggalkan apa yang aku biarkan kepada kalian, ya, yang tidak aku bahas kepada kalian. Beliau kemudian mengatakan, lau qultu na'am la wajabat, andaikan aku mengatakan ketika kau bertanya apakah kami wajib haji setiap tahun, maka tentunya akan diwajibkan oleh Allah setiap tahun. Walamma istata'tum, dan kalian tidak akan mampu. Innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim, sesungguhnya yang banyak menghancurkan kaum-kaum sebelum kalian adalah karena mereka memperbanyak pertanyaan kepada nabi-nabi mereka. Jadi maksudnya Nabi SAW ketika ditanya apakah setiap tahun, beliau saat itu tidak menjawab, dan artinya itu menunjukkan bahwa memang haji ini hanya sekali saja. Andaikan beliau menjawab saat itu akan diwajibkan setiap tahun dan kita tidak akan mampu. Lalu bagaimana dengan mengakhirkan atau haji, apakah dia sesuatu yang harus disegerakan atau bisa diakhirkan, ya, atau bisa diakhirkan? Karena selama ini Bapak Ibu sekalian, banyak di antara kaum muslimin khususnya di Indonesia, mereka beranggapan bahwa haji itu nanti setelah tua, setelah semuanya terpenuhi baru kemudian dia mendaftar haji. Lalu bagaimana mengenai para ulama memahami hal tersebut? Para ulama memahami setidaknya memang terdapat 2 pendapat. Yang pertama adalah al-hajju alal faur, bahwa haji itu harusnya disegerakan. Begitu seseorang memiliki kemampuan, maka hendaknya dia segera mendaftar dan berusaha berangkat. Dan ini pendapat dari Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya 3 imam tersebut menyatakan seperti itu. Artinya ini adalah pendapat jumhur. Yang disebut jumhur adalah mayoritas ulama. Adapun Imam Asy-Syafi'i, mereka mengatakan al-hajju wajibun ala tarakhi. Haji itu wajib dengan waktu yang boleh dimundurkan. Dan ini rupanya yang memang menjadi perspektif masyarakat kita, karena tentunya kita ketahui banyak orang tua kita secara tradisi bermadhab Syafi'iyah dalam masalah fikih, sehingga kemudian banyak yang mengakhirkan perspektifnya haji ketika sudah tua. Lalu bagaimana penjelasan para ulama mengenai dalil-dalil mereka? Manakah yang Allahu a'lam lebih kuat? Pendapat yang terkuat tentunya haji ini, ya, bagi mereka yang pertama, bagi mereka yang mengingkari, jelas dia kewajiban haji, dia telah kufur dari Islam, telah keluar dari Islam menurut ijma ulama, kesepakatan kaum muslimin. Adapun bagi mereka yang telah terdapat kemampuan namun tidak kunjung berangkat atau tidak kunjung mendaftar, padahal Allah telah berikan keleluasaan bagi dia dalam masalah rezekinya. Bisa jadi Allah berikan dia rumah yang nyaman, kendaraan, namun ketika ditanya sudah daftar haji atau belum, saya belum dipanggil. Aduh, belum siap. Jawaban seperti ini adalah jawaban yang dicela para ulama. Kenapa? Karena yang pertama, asal perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya perintah berhaji dalam surat Ali Imran, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi manusia kewajiban terhadap Allah adalah dia haji ke Baitul Haram bagi yang telah yang memiliki kemampuan ke sana, ya. Pertama, secara hukum
semua perintah Allah itu dilaksanakan fauriyah atau secara langsung. Yang kedua adalah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejumlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan antara lain, man aradal hajj falyata'ajjal. Barang siapa yang menginginkan haji, maka hendaklah dia bersegera. Fa innahu qad yamradu al-marid. Karena bisa jadi seseorang jatuh sakit, atau tadillu dhalah, atau dia kehilangan, ya, atau dia au ta'ridul hajah, atau dia mendapatkan hajat dalam perjalanan kehidupannya. Dalam hadis lain disebutkan, ta'ajjalu ilal hajj, bersegeralah kalian dalam haji, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lah, karena sesungguhnya di antara kalian tidak mengetahui apa yang akan menimpa baginya. Bisa jadi harta yang dia kumpulkan selama ini kemudian hilang, atau tubuh yang selama ini biasanya dia dalam selalu fit dan kesehatan yang prima, namun bisa jadi kemudian sakit ataupun ada hajat yang menghalangi dia untuk berhaji. Oleh karena itu pendapat jumhur mereka mengatakan bahwa haji harusnya disegerakan berdasarkan hadis tadi, ta'ajjalu fil hajj atau ta'ajjalu ilal hajj, bersegeralah kalian untuk berhaji. Kata Imam Syafi'i, dia dalam waktu yang kemudian bisa dimundurkan. Dalilnya apa? Dalilnya cukup kuat juga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ke Mekah, lalu kemudian tidak lama ketika Fathul Mekah, ketika pembebasan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah, tahun berikutnya menurut kebanyakan ulama baru disyariatkan haji tanggal 9 Hijriah. Akan tetapi beliau tidak berhaji langsung tanggal 9. Beliau atau tahun 9 Hijriah. Beliau baru berhaji pada tahun ke-10, Artinya kata Imam Syafi'i, andaikan itu harus langsung Nabi SAW, maka ketika tahun 9 beliau bersegera untuk haji. Akan tetapi kenyataannya secara fakta beliau mengakhirkan hingga tanggal 10. Oleh karena itu menurut Imam Syafi'i boleh diakhirkan. Namun pendapat ini dibantah oleh para ulama. Pertama, kenapa? Ketika tanggal 9 disyariatkannya haji, saat itu adalah tahun yang disebut tahun wufud, tahun datangnya para utusan. Maksudnya utusan dari kabilah-kabilah Arab yang mereka masuk Islam. Sehingga Nabi SAW pada tahun tersebut sangat sibuk menerima utusan-utusan tersebut. Yang kedua, pada tahun 9 ini masih diperbolehkannya ada orang musyrik saat itu masuk untuk berhaji tanggal atau tahun 9 ini. Dan orang-orang musyrik bila berhaji, mereka biasanya mereka datang tentunya dengan kesyirikan mereka, dan mereka biasanya telanjang, Pak, uryanan. Jadi orang-orang musyrik kalau berhaji mereka telanjang. Ketika mereka dari berbagai suku bangsa atau berbagai dari kabilah, mereka datang ke Mekah. Ketika sampai menuju Ka'bah, mereka membuka pakaian mereka, baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka tawaf dalam keadaan telanjang, kecuali mereka yang memiliki koneksi dengan orang-orang Quraisy. Mereka yang memiliki koneksi sama orang-orang Quraisy sebagai penunggu dari Ka'bah tersebut, mereka akan diberikan pakaian dan mereka diizinkan untuk bertawaf dalam keadaan berpakaian. Adapun selain orang-orang yang memiliki hubungan dengan orang Quraisy, maka mereka bertawaf dalam keadaan telanjang. Dan itu disebutkan oleh sejumlah ulama masih terjadi pada tahun 9 Hijriah. Baru kemudian pada tahun 9 itu Nabi SAW mengatakan setelah tahun ini, yaitu tahun ke depan, orang-orang musyrik tidak boleh lagi masuk ke Ka'bah atau tidak boleh masuk lagi juga ke Mekah, dan mereka tidak diperkenankan untuk tentunya selain beribadah di sana juga tidak diperkenankan lagi orang berhaji dalam keadaan telanjang. Ya. Jadi dulu seperti itu, Bu, ya. Orang tawaf itu dalam keadaan telanjang, ya,
Itu yang bantahan para ulama. Oleh karena itu, pendapat yang terkuat wallahu a'lam bishawab dalam masalah haji ini, hendaknya seseorang kemudian mempercepat pelaksanaannya ketika dia ada kemampuan. Lalu apa yang disebut seseorang memiliki kemampuan? Ya. Para ulama menyebutkan yang disebut kemampuan, ya, istita'ah, yaitu yang paling mendasar adalah zat wa rahilah, yaitu bekal, ya, bekal dan juga dia memiliki kendaraan untuk pergi ke Ka'bah. Namun untuk diperinci, para ulama mengatakan yang disebut istita'ah yaitu kemampuan, ada yang disebut kemampuan langsung. Kemampuan langsung antara lain an yakuna sahihan, seseorang sehat, tubuhnya sehat. Yang kedua adalah an yakuna wajidan lizadi wal ma'i wa thamanil mithli fil mawadi allati jarrat al 'ada. Atau yang kedua adalah seseorang memiliki bekal dan perlengkapan ketika akan pergi ke sana, termasuk di sini bekal untuk perjalanan penuh, ya. Kemudian an yakuna wajidan liwasilatis safar, dia memiliki alat transportasi untuk safarnya, dan juga an yakuna at-tariq aminan, dan dia bisa memastikan bahwa perjalanannya menuju Mekah adalah perjalanan yang aman. Kalau kita alhamdulillah sekarang semua sudah pesawat. Kalau dahulu tentunya, terutama zaman sebelum disatukannya Jazirah Arab dalam Mamlakatil Arabiyyah Saudiyah atau Kerajaan Saudi Arabia, sudah maklum bahwa orang yang berhaji itu dahulu sebelum dipersatukan dalam Kerajaan Saudi sering terjadi perampokan di jalan. Sudah biasa sering terjadi perampokan. Bahkan terkadang penguasa di sana, amir yang ada di sekitaran Mekah, mereka terkadang memboikot sejumlah kabilah untuk tidak boleh haji tahun tertentu, ya. Ini adalah kezoliman, ya, pada tahun-tahun sebelum dipersatukannya Jazirah Arab dalam Kerajaan Saudi Arabia. Tapi sekarang alhamdulillah kita ketahui sudah aman dan juga leluasa. Yang berikutnya yang disebut istita'ah, kemampuan, adalah an yakuna alaihi minal waqti ma yatamakkan fihi minas safar minas sir, bahwa dia memiliki waktu mengejar pelaksanaan haji dari negerinya menuju Mekah, itu cukup untuk dia mengejar pelaksanaan haji. Lalu juga para ulama mengatakan ada yang disebut istita'ah ghairi al-mubashir, kemampuan yang tidak langsung. Kemampuan yang tidak langsung, ya. Maksudnya apa? Kemampuan yang tidak langsung, contohnya begini, seseorang yang memiliki penyakit lalu tidak diharapkan kesembuhannya, artinya sulit diharapkan kesembuhannya, ya. Baik, ya, karena penyakit ataupun mungkin usia yang sudah sangat tua, ya. Maka orang seperti ini, padahal dia memiliki harta, maka dia tetap diwajibkan berhaji. Fa in istajara syakhsan fa hajjal ajir anhu, dan dia kemudian menyuruh orang untuk menghajikan atas namanya, ya. Terutama bila dia memiliki anak. Bila seseorang memiliki anak, ya, yang tadi keadaan yang pertama seseorang sakit dan sakitnya sulit diharapkan kesembuhannya, maka orang tapi dia memiliki harta untuk haji, maka dia harus berusaha mencari orang yang kira-kira bisa niyabah atau bisa menggantikan dia untuk berhaji. Kondisi kedua adalah seseorang yang para ulama mengatakan lahu waladul muti', dia memiliki anak yang mampu. Dia tidak mampu, ya, dia tidak mampu secara harta dan juga dia tidak mampu secara kesehatan. Maka dia harus memerintahkan anaknya yang mampu, baik secara kesehatan dan secara harta, untuk berangkat menghajikan atas nama dia. Ini disebutnya apabila dia memiliki anak seperti itu,
yang sehat dan memiliki harta, maka sebenarnya dia memiliki kemampuan. Hanya saja kemampuan yang tidak langsung, Lalu para ulama juga mengatakan hal-hal yang berhubungan dengan istita'ah tadi. Mengenai istita'ah ini, bahkan para ulama mengatakan kalau seseorang memiliki kemampuan untuk berjalan menuju Mekah, maka sebenarnya dia memiliki kemampuan untuk berhaji. Ini pendapat Imam Malik, subhanallah. Karena Imam Malik tinggalnya di kota Madinah. Barang siapa yang bisa berjalan ke Mekah, maka menurut beliau telah jatuh kewajiban bagi dia. Artinya dia telah mampu. Dan kalau bapak-bapak mungkin perhatikan, ada dari negara-negara tertentu yang memang mereka berjalan untuk berhaji, Pak. Contohnya dari negara Sri Lanka, dari Pakistan, itu ada orang yang benar-benar berjalan. Ya mungkin sambung sama bus dan segala macam, tapi dia menempuh darat. Saya sering menemui beberapa orang seperti itu. Dan pernah juga ditemukan dulu ada fotonya dari sebuah kantor berita Saudi mengenai seseorang yang orang yang berhaji, dia ngambil ihram, ya, dia orang Sri Lanka dan dia berjalan kaki dan dia meninggal di jalan dalam keadaan pakaian ihram. Dan dia berjalan kaki sehingga kemudian tubuhnya ya masih ada di jalanan pakai baju ihram, tubuhnya terbakar matahari, subhanallah. Ya. Mereka berjalan kaki, ya. Beberapa negara memang, beberapa orang dari sejumlah negara memang mereka memiliki, ya masya Allah, semangat yang tinggi, ya, tapi mohon maaf modalnya kurang sehingga mereka ada yang memang berjalan. Dan memang menurut Imam Malik kalau ada seseorang kemampuan berjalan, maka artinya dia mampu, katanya. Dia mampu, ya. Tapi kalau di Indonesia subhanallah, ya Pak, ya, kejauhan jalannya. Kemudian ya, tadi mengenai seseorang niyabah, mencari pengganti dalam haji dari seseorang yang masih hidup, hanya saja tubuhnya tidak kuat karena sakit tadi, tapi dia memiliki harta. Itu adalah pendapat yang difahami oleh Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa mereka harus mencari orang yang menggantikan dia untuk berhaji, ya. Jadi pendapat jumhur ulama, bila seseorang sakit tapi harta dia telah cukup untuk dia berhaji, maka dia harus mencari orang menggantikan bagi dia untuk berhaji atas nama dia. Ini niyabah, ya, menggantikan haji atas nama dia. Termasuk juga mengenai, nah ini mungkin penting bapak-bapak sekalian yang punya orang tua yang belum dihajikan, padahal misalnya selama hidupnya orang tua bapak tersebut dia mampu untuk berhaji namun tidak kunjung berhaji, bagaimana hukumnya? Para ulama mengatakan ada dua pendapat di antara perkataan para ulama. Yang pertama adalah la yajibu 'alal warasati an yukhriju min malihil mayyit ma yuhajju anhu illa idza awsa. Yang pertama, tidak wajib bagi ahli waris untuk mengeluarkan dari harta si mayit tersebut, orang yang meninggal tersebut, tidak wajib untuk mengambil dari situ untuk dikeluarkan untuk berhaji baginya atas nama dia, orang yang meninggal tersebut, kecuali dia memberikan wasiat. Contohnya orang tuanya mengatakan, nanti kalau saya sudah dia berniat berhaji, namun sampai terakhir hayatnya belum sempat atau tidak, kuotanya belum sampai dia, ya. Seperti kejadian pada saat ini banyak seperti itu. Atau bisa jadi dia belum sempat mendaftar tapi dia wasiatkan kepada anaknya, nak, saya sebenarnya ingin berhaji, nanti kalau bapak sudah meninggal hajikan saja dari uangnya bapak belum sempat daftar nih. Maka orang seperti itu menurut Abu Hanifah dan Imam Malik dia harus dihajikan. Namun andaikan tidak berwasiat, maka tidak perlu dihajikan. Nah, pendapat kedua adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.
Mereka mengatakan yajibu 'alal warasati an yukhriju min malil mayyit ma yuhajju bihi anhu. Wajib bagi ahli waris, ya, bagi ahli waris untuk mengeluarkan dari harta mendiang, harta orang yang meninggal tersebut, ya, untuk berhaji atas namanya. Atas namanya. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi bila seseorang dia meninggal dalam keadaan dia memiliki keleluasaan rezeki, ya, untuk berhaji, namun dia tidak berhaji, maka kemudian setelah meninggal ahli warisnya wajib mengeluarkan dari tarikahnya, yaitu dari hartanya sebelum dibagi waris itu diambil. Misalnya haji sekarang tahun ini berapa? 45. Diambil 45 juta untuk berhaji atas namanya. Bisa dengan oleh anaknya sendiri atau bisa sama orang lain. Pokoknya dihajikan atas namanya. Dan ini pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan ini pendapat yang kuat, pendapat yang kuat. Ya. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, jazakumullah khair. Ja'at imra'atun min Juhainah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang wanita dari kabilah Juhainah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi nadratul hajj famatat." Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah bernadar untuk haji. Kemudian dia meninggal. Afa ahuju anha? Apakah aku berhaji atas namanya? Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hujji anha, berhajilah atas namanya. Ara'aiti law kana alaihi dainun, menurutmu bagaimana andaikan ibumu ini memiliki hutang? Akunti qadaiti, apakah engkau akan membayar hutang tersebut? Maka beliau mengatakan, dainullahi ahaqqu bil qada, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar, Ini haji. Ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ini maknanya umum, tidak hanya saja sekedar untuk orang tua yang berwasiat kepada anaknya. Karena haji ini merupakan kewajiban, satu dari rukun Islam. Yang Nabi SAW mengatakan bunya Islamu al-khams. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Antara lain adalah berhaji, ya. Yang kemudian Islam seseorang bisa runtuh, ya, tanpa berhaji ini. Oleh karena itu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menganggap baik orang tuanya berwasiat atau tidak, apabila waktu dia masih hidup sebenarnya dia memiliki kemampuan, maka namun dia tidak berhaji, maka dia harus dihajikan, diambil dari hartanya. Kalau sudah terlanjur dibagi bagaimana? Ya sudah, dikumpulkan lagi, istilahnya urunan, kira-kira berapa setiap anak berapa, lalu kemudian dihajikan atas nama orang tuanya tersebut. Kecuali kalau orang tuanya nggak mampu, kecuali waktu dia meninggal orang tuanya dalam keadaan memang tidak mampu. Namun kalau juga tadi kita lihat di antara syarat istitoah, kemampuan secara tidak langsung adalah orang tuanya tidak mampu, tapi ketika sebelum meninggal anaknya mampu sebenarnya. Nah, itu harusnya anaknya yang menghajikan. Oleh karena itu ketika misalnya orang seperti ini dia meninggal dalam keadaan tidak mampu, tapi anaknya saat itu mampu, maka baiknya tetap dihajikan atas nama orang tuanya tersebut, meskipun tidak berwasiat. Jadi memang ada ulama yang mengatakan dia dengan syarat berwasiat. Namun pendapat yang lebih berhati-hati, dan juga pendapat yang kuat adalah pendapat yang disampaikan, yang diambil oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa walaupun dia tidak berwasiat, maka dia dihajikan. Ya. Lalu apakah orang yang berhaji atas nama selainnya, misalnya tadi atas nama orang tuanya, disyaratkan dia sudah berhaji sebelumnya atau tidak? Ya. Bagi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ternyata tidak disyaratkan. Hanya saja afdol dia telah berhaji sebelumnya. Namun menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad,
dia disyaratkan harus telah berhaji sebelumnya. Dia telah berhaji sebelumnya. Orang yang menggantikan atas nama orang lain, dia harus menghajikan sebelumnya, ya. Atau dia telah haji sebelumnya. Karena ada hadis dari Nabi SAW, ketika Nabi SAW mendengar ada seseorang mengatakan labaik an subrumah, labaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah dari Subrumah. Maksudnya beliau badal atas nama Subrumah untuk hajinya. Kemudian Nabi SAW mengatakan waman Subrumah, siapa Subrumah itu? Dia mengatakan akhun li, dia adalah saudara laki-lakiku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah engkau berhaji atas dirimu sendiri? Dia mengatakan belum. Kalau begitu beliau mengatakan fahujju an nafsika thumma hujja an Subrumah. Kalau begitu kamu haji atas nama dirimu sendiri, baru setelah itu kau badal atas nama saudaramu yang bernama Subrumah tadi. Dan ini pendapat yang paling kuat, artinya seseorang ketika akan badal haji, dia hendaknya telah berhaji terlebih dahulu. Dia telah berhaji terlebih dahulu, ya. Ya. Lalu bagaimana dengan wanita? Ya, dengan wanita, apakah dia harus ada mahram atau tidak? Ketika harus dengan suami atau tidak, ya. Para ulama mengatakan, yang pertama pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad, min syarti wujubil hajj lil mar'ati wujudu mahram. Di antara syarat wajibnya haji bagi seorang wanita adalah ketika dia memiliki mahram untuk berpergian haji, Adapun menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, mahram ini bukan syarat haji, syarat wajibnya haji. Maksudnya begini, kalau seorang wanita dia telah memiliki harta, dia badannya sehat, tapi dia tidak memiliki mahram, apakah boleh dia pergi haji? Menurut Abu Hanifah dan Imam Ahmad, dia tidak wajib haji karena dia tidak memiliki pendamping suami ataupun mahramnya. Adapun menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, dia boleh berhaji walaupun dia tidak membawa suami ataupun mahramnya. Tapi mereka memberikan catatan, yaitu dia diperbolehkan pergi dengan sekelompok wanita minimal 2 orang yang diakui amanahnya. Atau juga mereka juga memberikan syarat dengan sekelompok yang mereka juga dikenal amanahnya untuk mengantarkan wanita tersebut haji. Tapi itu khusus untuk haji yang pertama, haji fardhah atau haji yang wajib. Haji sunnah, misalnya dia telah haji pertama, dia ingin haji berikutnya, maka dia tidak boleh tanpa mahram, harus pakai mahram. Jadi yang tidak mengapa membawa mahram menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, ya, adalah apabila haji yang pertama. Itu pun harus difahami bahwa hal tersebut dia harus bersama kelompok yang aman, yang amanah, ya. Di antara dalilnya disebutkan bahwa istri-istri Nabi SAW sepeninggal beliau wafat, beliau pernah mereka ingin berhaji, lalu kemudian Umar ibn Khattab mengizinkannya. Dan Umar ibn Khattab saat itu mengizinkan, ya, dengan pengawalan dari beliau. Sejumlah ulama mengatakan waktu itu istri Nabi berangkat tanpa mahramnya, tapi mereka dikawal. Oleh karena itu, dalam hal seperti ini, ya, dengan syarat dia mendapatkan kelompok yang kira-kira aman dan juga amanah. Walaupun para ulama sepakat yang afdol adalah dia harus dengan mahramnya. Umroh bagi mereka yang mengatakan umroh wajib. Jadi kan umroh ini Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan wajib, sekali dalam seumur hidup harus umroh. Mereka mengatakan, ya, kalau misalnya umroh pertama, wallahu a'lam bishawab, dengan syarat tadi, ya, bila untuk umroh berikutnya dia mencari mahram. Boleh, Pak. Jadi masalah waktu, iya. Kalau umroh, ya boleh. Artinya ketika misalnya dia haji tamattu, ya, disebutnya haji tamattu, dia umroh dan haji qiron, haji tamattu dan qiron, itu dia berumroh juga, ya. Maka dia digabungkan dengan haji, maka itu tidak mengapa.
artinya sudah gugur kewajiban dia untuk berumroh ya. Seperti itu. Dan ada sedikit lagi catatan dari para ulama mengenai, mungkin ini kita menyadarkan saudara-saudara kita, bapak ibu sekalian, yang mereka memiliki keleluasaan harta namun belum kunjung mencatatkan diri untuk haji ya. Karena banyak di masyarakat kita, dia bilang jawabannya saya belum dipanggil, jawaban paling umum gitu. Itu sama dengan kamu disuruh ke masjid untuk sholat, atau kamu dipanggil azan terus kamu bilang saya belum siap, gitu kan. Sama-sama kewajiban ini, sama-sama rukun Islam, seperti sholat. Tapi ketika menjawab saya belum siap, ya sama dengan mengatakan saya belum siap untuk sholat, gitu kan. Dan ada juga yang mengatakan oh saya belum mampu. Dia belum mampu, tapi masya Allah handphonenya tiap tahun ganti yang puluhan juta. Terus dia punya kendaraan yang masya Allah juga mewah ya. Ataupun misalnya nyicil, tapi nyicilnya motor-motor yang misalnya mahal 60 juta ya. Dan yang hal-hal yang konsumtif lain, misalnya dia sibuk dengan hobinya lagi sibuk, lagi sekarang rame ngegowes. Dia sibuk pakai sepeda-sepeda yang mahal, kan banyak Pak ya. Banyak sepeda-sepeda mahal. Tapi kalau masalah haji, oh ya nantilah, masih muda saya kan. Justru dibutuhkan tenaga yang besar untuk berhaji. Pertama, dia sunnahnya tadi, dia takjil menurut jumhur ulama, mayoritas ulama ya, dia disegerakan. Yang kedua, ibadah haji, mungkin bapak-bapak yang alhamdulillah sudah pernah mengalaminya, kita ketahui butuh fisik yang kuat ya. Karena rangkaian ibadah dalam berbagai hari-hari yang berurutan itu membutuhkan fisik yang sangat kuat. Dan juga yang penting diingat bagi mereka yang kemudian melalaikan kewajiban haji padahal dia memiliki kemampuan, Imam Az-Zahabi, salah seorang ulama besar yang memiliki kitab yang terkenal Al-Kabair, dosa-dosa besar ya. Beliau menyusun mengenai dosa-dosa besar yang bisa terjadi pada seorang yang mengaku sebagai seorang muslim. Dan di antara dosa yang dia sebutkan adalah dalam kitab ini, Al-Kabirah As-Sabi'ah, dosa besar ketujuh. Apa dosanya? Fitarkil hajj ma'al qudrati alaihi, yaitu ketika seseorang meninggalkan haji padahal dia memiliki kemampuan. Jadi masuk dosa besar. Beliau mengutip sebuah hadis, walaupun sejumlah ulama mengatakan hadisnya ada kelemahan, namun maknanya bisa jadi benar, diperkuat oleh sejumlah athar. Beliau mengatakan, man malaka zadan aw rahilatan tablughuhu hajj baitillahil haram, barang siapa memiliki bekal atau juga dia memiliki kendaraan ya, untuk yang menyampaikan dia untuk berhaji ke Baitillah, walam yahuj, dan dia tidak kunjung pergi, fala alaihi an yamutu yahudiyan aw nasraniyan, maka hendaklah dia memilih meninggal dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Na'udzubillah ya. Kemudian Umar bin Khattab pernah mengatakan, laqad hamamtu an ab'atha rajulan ila hadhihi al-amsar, aku sungguh berniat untuk mengutus rijalan, orang-orang ke sejumlah kota, fayanzuru kullama lahu, kemudian hendaklah orang yang saya utus tersebut dia melihat orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berhaji, walam yahuj, tapi mereka tidak berhaji. Kemudian aku memerintahkan mereka, falyatribu alaihimul jizyah wa ma hum bimuslimin, maka hendaklah orang yang aku utus tersebut ya, mereka mengambil jizyah ya, mengambil jizyah. Jizyah ini semacam pajak untuk orang non muslim, Pak, untuk orang non muslim. Kemudian Nabi Umar mengatakan wa ma hum bimuslimin, dan mereka ini bukan kaum muslimin, kata Umar bin Khattab, yang mereka yang memiliki kemampuan untuk haji namun tidak berhaji. Maka kata Umar tadi, aku menyuruh orang untuk mengambil jizyah, mengambil pajak dari mereka, karena mereka ini bukan kaum muslimin, kata Umar bin Khattab. Wah, ini subhanallah, pernyataan yang keras ya. Bahkan salah seorang tabi'in, Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan, salah seorang sahabat Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan, matali jarun
musiri walam yahujju falam usalli alaihi. Tetanggaku seseorang yang memiliki keleluasaan harta, dia meninggal namun dia belum berhaji katanya. Dia meninggal namun dia belum berhaji padahal dia memiliki keleluasaan harta. Falam usalli alaihi, maka aku tidak menyolatkannya. Aku tidak menyolatkan. Artinya ini serius, Pak ya, serius. Oleh karena itu ini menjadi PR kita juga ya. Kalau misalnya kita bapak-bapak yang belum memiliki kemampuan harta namun belum mendaftarkan diri, maka para ulama mengatakan segera bertobat dan mendaftarkan diri. Bagi kita memiliki kerabat, anak-anak atau menantu bapak-bapak ataupun saudara lain, keponakan yang bapak lihat dia sebenarnya memiliki kemampuan baik secara harta ataupun secara tubuh dia sehat, maka hendaklah kita nasihati dia untuk segera untuk mendaftarkan diri agar tidak masuk ke dalam dosa besar, karena ini masuknya dosa besar. Bahkan tadi kata Umar, dia bukan muslim katanya, seperti itu ya. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Dan masalah haji ini tentunya kita ketahui bukan sekedar semata-mata masalah harta. Bukan sekedar semata-mata masalah harta. Terkadang betapa banyak orang yang tadi mungkin kata Pak Sigit juga, orang yang daftar mungkin masih puluhan tahun, tapi dengan niat yang kuat dia bisa tiba-tiba tahun depan bisa berangkat. Atau bahkan orang yang secara harta dia tidak memiliki nominal tertentu di bank, tapi dengan niat yang kuat dan juga ketakwaan dia bisa berangkat ya. Dan dia memperbanyak husnuzon kepada Allah, karena Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku bersama prasangka hambaku terhadapku. Fa idza dhanna bi khaira falahu, bila dia berprasangka baik terhadapku maka bagi dia ketetapan yang baik. Sebaliknya bila dia berprasangka buruk maka bagi dia ketetapan yang buruk. Mungkin bapak-bapak pernah dengar saya cerita, ada tukang tembok ya, mungkin pernah dengar, yang dia bisa dapat haji langsung berangkat itu. Gara-gara dia pas nembok di proyeknya kedutaan Saudi Arabia, pas duta besarnya lagi meninjau ke sana, terus dia sambil nembok dia bilang, Syekh haji kata dia, Syekh haji. Duta besarnya bertanya ke asistennya, apa yang dia bilang? Dia pengen haji ya Syekh. Terus duta besarnya bilang, khalas sajil ismah, sudah catat namanya. Dia lalu kemudian berangkat tahun itu juga ya, tanpa perlu ngantri puluhan tahun, tanpa perlu mengeluarkan duit sepeser pun ya. Karena memang kerajaan Saudi itu dia tiap tahun punya kuota, Pak. Punya kuota disebutnya haji undangan yang dia artinya membiayai orang untuk berangkat haji ya. Dan itu bisa sangat banyak. Contohnya tahun 2014 lalu mereka bisa, waktu itu sangat banyak yang diundang, ada 250 orang yang diundang untuk haji. Biayanya dari mana? Kalau tahun itu dibiayai oleh sejumlah yang undang, yang memberikan visa kerajaan, tapi yang membiayai mereka pesawat kemudian tinggal di sana itu yayasan amal dari Saudi. Waktu itu antara lain Yayasan Soleh Ar-Rajhi atau Yayasan Soleh Ar-Rajhi. Soleh Ar-Rajhi ini adalah orang yang mendirikan Bank Ar-Rajhi. Kalau Bapak ke Mekah mungkin banyak di sana. Bank Ar-Rajhi di mana-mana ya. Bank besar ya. Ar-Rajhi ya. Itu pendirinya adalah kakak beradik, Soleh Ar-Rajhi dan Sulaiman Ar-Rajhi. Dua-duanya jadi miliarder di Saudi. Yang Soleh sudah meninggal tahun 2011, tapi dia mendirikan Yayasan Amal. Yayasan Amalnya ini antara lain menghajikan orang-orang yang tiap tahun bisa ratusan orang yang dihajikan, subhanallah ya. Adapun adiknya Sulaiman Ar-Rajhi adalah yang sempat viral juga, mungkin Bapak pernah baca di WhatsApp, yang dia harta kekayaannya dia berikan semua kepada ahli warisnya. Dia ingin hidup sederhana, hanya pakaian yang menempel saja ya, seadanya. Kemudian sebagian dari hartanya itu benar-benar dimasukkan ke dalam Yayasan Amal. Yayasan Amal yang membiayai banyak anak yatim, masjid, pembangunan masjid dan selainnya, subhanallah. Nah, jadi kesempatan itu terbuka. Nah, orang ini tukang tembok tadi berangkat atas seperti itu, Pak. Gara-gara dia punya niat kuat, mungkin dia husnuzon juga,
dan dia bertakwa, karena Allah sebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sehingga ketika dia berucap satu kata saja, dua kata saja, Syekh Haji, tiba-tiba kata duta besar, sudah catat saja berangkat saat itu. Seperti Haji Furoda ya, yang sekarang bayarnya ratusan juta, yang langsung berangkat sekaligus tanpa perlu mengantri. Maka subhanallah, ini yang harus kita fahamkan juga kepada keluarga kita, bahwa haji ini adalah terutama adalah masalah niat. Adapun harta dan yang lainnya, kemampuan itu biasanya menyusul. Namun yang penting adalah diniatkan, dan diniatkan untuk disegerakan, bukan untuk diakhirkan. Bukan jadi kebutuhan yang tersier dan segala macam, tapi dia jadi kebutuhan yang primer. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan ataupun diskusi, maka kami persilahkan.